Dan ini info berikutnya nih ya, peringatan ID terhadap wabah pengerasan otak hingga diabetes. Gara-garanya apa nih? Ini itu adalah hoax yang beredar di zaman saya masih pakai BlackBerry, Pak. Iya. 2010. 2010 tuh ya. Itu masih jadi barang mewah tuh BlackBerry tuh ya. Pinnya berapa? Iya. B2 sekian. Iya. Pokoknya orang kalau pakai BlackBerry zaman dulu tuh udah keren banget udah. Apalagi wartawan pakai BlackBerry tuh, waduh. Pada waktu kita masih pakai Nokia. Iya, dulu saya liputan di SDM pakai Nokia 9300 yang suka dipakai Depart, udah canggih banget. Tiba-tiba teman saya datang, dia di mana tuh media asing ekonomi Bloomberg, udah pakai BlackBerry, dahsyat bener. Ini kenapa muncul lagi isunya? Ini dulu dia beredar di SMS sama di BlackBerry Messenger. Ya. Nah, sekarang dia beredar di akun-akun WhatsApp. Lebih luas. Dia ada yang nyalin, dipindahin ke akun WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, di Facebook. Saya nemukannya di Facebook dan WhatsApp gitu. Ya. Dan ini kira-kira narasinya begini. Tolong disebar, mohon Ikatan Dokter Indonesia menginformasikan bahwa saat ini sedang ada wabah pengerasan otak. Saya nggak tahu ya pengerasan otak seperti apa. Nah, hindari minuman-minuman berikut. Nah, ada nama-namanya tuh? Ada nama-namanya. Bla 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 gitu ya. Rata-rata itu adalah minuman kemasan kuat energi dan segala macam. Oh, iya, sejenisnya iya. Energy drink lah ya. Ya, energi untuk ada yang bilang itu untuk menguatkan stamina dalam bekerja, minum itu. Nah, kira-kira itu. Nah, daftar ini itu menyebar di grup WhatsApp, di akun Facebook, di grup-grup. Nah, ini tentu meresahkan karena apalagi dia mengklaim namanya ID gitu ya. ID kita tahu itu Ikatan Dokter Indonesia. Nah, dari situ kita balik aja informasi ini, kita flashback di 2010, 2015 pernah dijelaskan oleh ketua ID zaman itu namanya Zainal Abidin. Ketua ID 2012, ini zaman dulu banget ini. Zaman dulu banget itu ketika presidennya SBY waktu itu kalau salah nih. Nah, dia membantah ini nggak ada. Memang di sana dijelasin, dia menjelaskan bahwasannya ada jenis pemanis ya, namanya itu adalah aspartam. Nah, pemanis ini yang di beberapa negara itu diatur penggunaannya karena kalau melewati kadar tertentu itu berbahaya. Ya. Nah, di Indonesia itu boleh dengan kadar tertentu, diatur kadarnya. Nah, kemudian memang ada WHO memang menyatakan aspartam ini mempunyai sifat karsinogenik, ya, berpotensi ya, tapi kadar tertentu gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan dari ini disampaikan. Tetapi si Zainal Abidin membantah karena kadar yang digunakan itu sudah seizin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan POM ya? Badan POM. Oke. Karena kan sebelum beredar barangnya diuji dulu kan di laboratorium BPOM, baru kemudian diedarkan. Dari yang nama-nama beredar juga udah zaman dulu banget ya. Udah apa nih, ada Frutilo. Mungkin udah nggak ada kan Frutilo. Itu ada Marimas, bukannya spa itu ya? Marimas gitu. Oh, itu Monggo Mas ya? Salah. Tempatnya Bang Asnil dulu ya. Bagai ini langganan kayaknya. Ini adanya di akun apa ini? Aku nemukannya di Facebook. Di Facebook sama namanya Titioka Aron itu. Di sini Ujista. Oh, ada banyak. Ada banyak berarti ya. Ini teman-teman ini harus dapatin beda lagi nih. Kenapa beredar lagi sih nih? Oh, karena narasi kesehatan. Iya, karena memang sekarang orang lagi aware tentang banyaknya gula di makanan. Kemarin saya dapat Instagram dari orang bahwa ada pakar gizi datang ke salah satu minimarket. Terus dia bilang gini, saya ke minimarket dari ratusan produk, saya hanya bawa 7 yang benar-benar layak untuk dimakan. Ya. Kalau menurut saya tuh agak berbahaya sih ya, karena kita belum tahu kapasitas dia. Tiba-tiba dia mengklaim bahwa ini yang layak dimakan, kemudian dia sebut nama-namanya. Kan kita nggak tahu, jangan kan dia lagi mempromosikan sesuatu. Karena ada yang dia sebut itu, yang saya pikir justru kandungan gulanya
banyak sebenarnya gitu. Jadi memang kita mesti berhati-hati dengan informasi yang beredar di sosial media, kecuali itu keluar dari pakar atau lembaga yang memang otoritas ada di bidangnya. Salah satunya adalah Badan POM itu gitu. Dan kalaupun ID itu tidak boleh mengumumkan nama-nama produk yang dianggap tidak sehat karena bukan kapasitas dia. Yang bisa mengeluarkan itu adalah Badan POM. Kalau Badan POM bilang iya, oke ya berarti itu masih aman dikonsumsi. Dan produk itu ada kode serinya kan, ada yang kode dari BPOM itu biasanya ada MD, ML gitu ya. Nah ML itu impor kalau nggak salah ya. MD dalam negeri. Nah jika edaran itu ada dan dicek di situsnya ada, itu berarti itu BPOM sudah menyatakan itu aman dikonsumsi. Ya tapi memang ada usulan juga kemarin sebaiknya produk yang mengandung gula berlebih itu ada seperti rokok. Jadi kalau rokok itu kan tarnya berapa, terus ada gambar orang lagi sakit. Nah, diabetes juga begitu katanya. Makanan ini mengandung gula, terus bahaya diabetes tuh ada gambarnya, ada ininya. Jadi orang bisa berhati-hati gitu. Karena memang diabetes satu silent killer yang paling marak di Indonesia. Karena diabetes itu bisa kena jantung, bisa kena paru, bisa kena ginjal, macam-macam ya gitu. Tapi untuk hal ini bahwa ID mengeluarkan daftar nama ini itu sebenarnya nggak begini ya, ini berita udah lama sekali ya. Oke. Sudah dibantah 2012. Oke, peringatan ID terhadap wabah pengerasan otak hingga diabetes yang beredar saat ini di Facebook dan juga di WA kita semua dengan menyebutkan nama-nama produknya itu kita nyatakan hoax ya. Oke ya. Kalau kasihan karena mereka sudah mengikuti aturan dari BP POM. Yang penting udah ikuti aturan. Soal kita beli atau tidak itu tergantung dari kondisi kesehatan kita masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa juga bilang bahwa semua produk itu tidak benar. Ya, nggak wise juga.